Online influencer Andrew Tate has been detained in Romania as part of a human trafficking and rape investigation. Tate was arrested, as was his brother Tristan, when his house was raided in capital Bucharest. A lawyer. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Aku lagi kurang enak badan, but bear with me. Andrew Tate, pensiunan atlet MMA yang jadi influencer kontroversial super hits dengan jutaan fans yang mendukungnya dan membuatnya kaya raya, diamankan oleh polisi Romania pada 29 Desember 2022 lalu atas dakwaan human trafficking atau perdagangan manusia. Namun, fansnya percaya bahwa dia ini sengaja dibungkam oleh institusi elit semacam The Illuminati. Kasus yang penuh dengan plot twist dan cukup yang kita akan bahas bersama-sama di Neror malam ini. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Tidak pernah terbayang dalam hidupku bahwa aku akan membahas Andrew Tate. Andrew Tate yang memiliki nama lengkap Emory Andrew Tate III itu lahir di Washington DC, Amerika Serikat pada 14 Desember tahun 1986. Dia adalah anak dari seorang master catur internasional dan waktu itu sangat berprestasi sebagai atlet MMA. Dia pernah meraih 18 kemenangan berturut-turut dan sempat menempati ranking kedua atlet kickboxing di kelas ringan terbaik di dunia. Nah, Andrew ini memutuskan untuk pensiun sebagai atlet pada tahun 2020 dengan catatan 76 kemenangan dan 9 kali kalah. Wow, 76 kemenangan, cuma 9 kali kalah. Dan aku inget banget, waktu zaman-zamannya dia jadi atlet MMA itu banyak banget kayak interview-interviewnya yang mana dia tuh kelihatan kayak orang yang genuinely baik aja gitu. Kelihatan pintar, dan benar-benar orang yang bekerja keras untuk meraih kesuksesannya. Yeah. Good fighter, very tough. Hit him with a few shots. It took me 3 or 4 to put him down, so yeah. So what's your record now? I don't even know what it is in MMA. I've fought MMA Thai. I'm ISK and IKF British kickboxing champion as well, so my instructor makes sure I fight any rules that he fight. He's just like, oh, tomorrow against whoever boxing. However, entah apa yang terjadi, Andrew Tate itu mulai hits lagi kemarin-kemarin di dunia online saat dia mulai membuat video-video motivasi yang super kontroversial. Cara bicaranya udah beda banget sama sebelumnya dan banyak banget nih topik-topik yang look up the highest IQs in the world. The first 10, first 20, look them up. Are they men or women? I was getting on a plane and I could see through the cockpit that a female was the pilot, and I took a picture and I said, most women I know can't even park a car. Why is a woman flying my plane? And they banned me. Kayak dia kerap secara terang-terangan itu merendahkan wanita dan menyamakan wanita dengan objek, barang-barang. Nggak cuman itu, kayak banyak banget remarks-nya yang super fishy dan questionable, patut dipertanyakan. Saking banyaknya nih topik-topik kontroversial yang dia bawakan, dia tuh sampai sempet diblokir sama Instagram, YouTube, Twitter, dan TikTok karena melanggar peraturan. Tapi karena emang nih remarks-remarksnya dia super kontroversial, udah banyak banget yang nge-share. Jadi walaupun dia nggak ada di platformnya, fans-fansnya tuh pasti nge-share video-video dia. Nah, orang-orang selalu bilang bahwa kebanyakan dari fansnya Andrew Tate itu merupakan remaja-remaja pria. Tapi kita nggak tahu datanya secara pasti, karena yang tahu analytics-nya pasti ya Andrew Tate sama timnya ya. Masuk ke dramanya Andrew Tate sama Greta Thunberg. Jadi, pada 28 Desember lalu, setelah Andrew Tate ini mendapatkan kembali wewenang untuk menggunakan akun Twitternya, out of nowhere, dia tiba-tiba memutuskan untuk menyenggol Greta Thunberg. Yes, Greta yang seorang aktivis iklim yang masih berusia 19 tahun, yang kita selama ini lihat di media-media selalu memperjuangkan permasalahan perubahan iklim. Nah, Andrew mengunggah satu tweet. Tweetnya bertuliskan, "Hello, Greta, aku punya 33 mobil. Bugattiku memiliki mesin W16 8-liter quad turbo dan 2 Ferrari A12 Competitionku memiliki 6.5-liter V12s.
Dan ini baru permulaan. Tolong berikan aku alamat emailmu biar aku bisa memberikan list komplit dari semua koleksi mobil-mobilku dan emisi-emisi mereka yang sangat besar. Nah, internet digemparkan oleh balasan dari Greta yang mungkin orang-orang mikir kayaknya nih orang cukup kaku deh, seorang aktivis gitu. Ternyata dia bales dengan cukup savage, guys. Dia bilang, "Yes, please do enlighten me." Oke, tolong berikan saya pencerahan. Email ke energy@getalife.com. Kirimkan emailmu ke energibibikecil@getalife tuh kayak lebih kayak lo cari kerjaan deh.com. Semua orang di internet basically kayak, oh, she man. Yay. Melihat hal itu, Andrew Tate tentunya tidak terima. Dibalas lagi sama dia menggunakan sebuah video. Video ini berdurasi 2 menit. Release some greenhouse gases. I'm obviously a stranger to online controversy. It's not something I often do. But now, the mainstream press is commenting on the fact that I was informing Greta that my very extensive car collection with internal combustion engines, which run on dead dinosaurs, have an enormous emission profile. And she replied by telling me her own email address. Greta's email address is, I have small energy. Why would that be your own email address? Strange. I mean, also, I don't want to assume her gender. It's 50-50. But it is what it is. I'm not actually mad at Greta. Please bring me pizza and make sure that these boxes are not recycled. Thank you. So I'm not actually mad at Greta, right? Because she doesn't realize she's been programmed. She doesn't realize she's a slave of the Matrix. She thinks she's doing good. Someone has sat her down and convinced her to try and convince you to beg your government to tax you into poverty. And then, because I called her out on it, the global matrix got this bot farm to like and retweet and all this bot commenting to try and pretend that her telling me that she has a small in her own email address. But now I know at least that Greta, with a little hate-filled face, bitter, sitting somewhere without the heating on, in the cold, a little hat, shivering, used my tweet, which is going to make my Twitter account far more fun into eternity. That ages well. Plot twist. Dari box-box pizza yang dia tunjukkan di video, terlihat bahwa brandnya itu adalah brand Romania. Dan dari situ, pihak berwajib mengetahui bahwa Andrew Tate sekarang lagi berada di Romania dan langsung besokannya, dia dan adiknya disergap di kediaman mereka dan diamankan. Wait, tapi kenapa dia diamankan? Apa alasannya? Jadi, sejak April tahun 2022, Andrew Tate sama adiknya itu udah ada di list penyelidikan kriminal terkait kasus perdagangan manusia dan pelecehan. Jadi, the initial tip yang polisi dapatkan itu datang dari seorang laki-laki yang pacarnya itu katanya ditahan di rumahnya Andrew Tate di Romania. Gimana ceritanya? Jadi, si cewek ini pacaran sama cowok di Amerika, tapi tiba-tiba dia kenalan nih sama adiknya Andrew Tate atau Andrew Tate-nya di sosial media. Terus dia ditawarin untuk terbang ke Romania untuk have fun party, living life, foya-foya, dan sebagainya. Akhirnya dia meninggalkan pacarnya di Amerika Serikat untuk pindah ke Romania, ketemu sama Andrew Tate sama adiknya. Nah, tapi seiring waktu, dia tuh sadar bahwa dia itu secara nggak langsung ditahan di rumah itu dan rada dipaksa untuk bikin video chat materials. Nah, selama 9 bulan, pihak berwajib di Romania itu mengumpulkan nih evidence-evidence, bukti-bukti yang diambil dari Tate Brothers Villa untuk membuktikan dakwaan ini. Dan apparently dari artikel-artikel yang udah dipublish, dikatakan bahwa Andrew Tate ini menyimpan sekitar 6 perempuan under house arrest. Jadi ditahan di rumahnya 24/7 setiap hari tanpa break seperti narapidana dan memaksa mereka untuk melakukan video-video yang berbau dewasa. Dan pasarnya dikatakan nggak cuma nih di Romania aja, tapi juga di Amerika dan Inggris. Aksi Tate bersaudara ini juga dibantu sama 2 orang wanita yang disebut sebagai Tate's Angel. Pacarnya Andrew Tate sendiri yang bernama Nigel Georgiana dan seorang mantan polisi bernama Luana Radu atau Ellie Deli. Keduanya dikatakan bertugas untuk
menahan para korban di dalam rumah seperti tahanan penjara, memaksa dan mengatur korban-korban tersebut untuk membuat konten yang tidak senonoh yang kemudian diupload ke situs web khusus berbayar. Nah, kalau misalkan kalian salah satu orang di internet yang sempat terekspos ke video-video Andrew Tate, mungkin kalian juga sempat bertanya-tanya gitu, gimana orang ini bisa sekaya itu? Well, banyak orang yang ketika tahu tentang kasus ini jadi bilang kayak, oh ya sekarang masuk akal gitu, bahwa mungkin dia kaya karena memang bisnisnya banyak yang ilegal, tapi juga karena pengikutnya, followersnya itu cukup fanatik. Sejak berita ini pecah ke publik, muncullah battlefield, perang, yang juga menyokong banyak sekali teori konspirasi. Ini adalah beberapa yang paling populer. Teori konspirasi yang pertama adalah bahwa Andrew Tate ini membuat sekte. Jadi udah lama Andrew Tate itu beropini tentang sesuatu yang dia panggil The Matrix. Apa itu The Matrix? Aku biarin Andrew Tate yang menjelaskan pada kalian. Andrew Tate on how elites control the world. To keep it simple and to make sure this podcast stays up, the people who control the money are going to control the world. Because if you have money, you can influence people. Yeah. Right? So, and the governments, what do the governments need? Money. So they're a layer in the chain. That's what I mean. The governments are the illusion of choice. Yeah. It doesn't matter who the fucking president is. It's bullshit. Right? So the true matrix, the people who truly control it, they want as much influence and power as possible. Basically dalam bahasanya Andrew Tate, dia menyebut The Matrix ini sebagai kayak kaum elitis gitu ya. Orang-orang paling kaya, orang-orang paling powerful, paling berkuasa di dunia. Percaya bahwa dunia ini dikuasai oleh The Matrix, Andrew kemudian membuat sesuatu yang bernama Hustlers University. Tempat di mana orang-orang yang ingin melepaskan diri dari The Matrix itu berkumpul. Di dalamnya basically kayak ada kelas-kelas, kursus, mungkin kata-kata motivasi dari dia yang lebih eksklusif gitu, yang nggak biasanya dikasihin free di publik. Tapi salah satunya yang saat ini lagi rame banget itu adalah The War Room. Untuk menjadi anggota The War Room, itu para anggotanya harus membayar sekitar $6.000 atau 93 juta rupiah. Jadi nggak heran kalau The War Room ini beranggotakan pebisnis kaya dan jutawan dari seluruh dunia. Mereka membahas tentang keuangan, geografi, dokumentasi hukum internasional, kesehatan, biohacking, kebocoran berita, dan masih banyak lagi. Nah, kalau dibaca kayak gitu, sebenarnya nggak ada yang kelihatan aneh kan dari The War Room ini. Tapi, banyak orang yang percaya bahwa ada rahasia-rahasia lain di balik The War Room. Ngelihat patternnya, paling neroris juga udah ngelihat bahwa ini tuh bisa dibilang mirip banget sama kelompok-kelompok rahasia yang pernah kita bahas sebelumnya di Neror. Bahkan Andrew Tate sendiri itu sempat mengatakan bahwa The War Room ini seperti Freemason. Nah, dari situ orang-orang tuh mulai sadar bahwa cara Andrew Tate mengagungkan dirinya, berinteraksi sama orang-orang yang mendukungnya, itu mengarah ke patternnya sekte. Fans-fansnya tuh seakan ditutup gitu matanya dari hal-hal questionable yang patut dipertanyakan yang dilakukan sama Andrew Tate. Apapun yang dia lakukan itu akan selalu didukung. Nah, hal ini didukung lagi dengan fakta bahwa Andrew Tate ini berapa kali guys udah diketahui mengagung-agungkan beberapa orang besar yang sangat kontroversial, kayak misalkan Joseph Kony. Joseph Kony itu adalah seorang pemimpin kelompok yang pernah menculik lebih dari 38.000 orang dewasa dan 38.000 anak-anak, memaksa ribuan anak laki-laki menjadi tentara anak-anak, dan menjadikan ribuan anak perempuan sebagai rampasan perang, dijadikan istri dan dilecehkan. Dia juga diketahui kayak menggunakan Adolf Hitler sebagai reference gitu, seorang diktator. Balik lagi ke The War Room, selain Andrew ada beberapa tokoh menonjol di dalam The War Room yang kita bisa tahu gitu orangnya siapa. Kayak adiknya Andrew Tate sendiri, si Tristan Tate. Ada Bobby Dino, seorang penulis, konsultan gitu, businessman. Ada juga Iggy, yang merupakan seorang hipnotis yang mengaku sebagai hipnotis terbaik di dunia. Tapi selain mereka-mereka, member-member lain itu malah dikasihin code name samaran gitu. Jadi kita nggak tahu siapa aja nih member-member dari The War Room. Nah, tapi akhirnya ada nih seorang mantan anggota dari The War Room yang sempat membeberkan ke publik apa sih sebenarnya di dalam The War Room. Walaupun dia nggak mengatakan apapun yang berkaitan sama sekte, dia tuh mengungkap bahwa The War Room ini basically kayak cuman tipuan aja yang dibuat sama Andrew. Nggak pernah ada pertemuan, pembelajaran, cuman ada G-Docs. Isinya juga materi-materi yang nggak sepadan sama harganya. 95% membersnya bahkan nggak aktif. Dan Andrew ini bahkan sering ngeluarin orang gitu randomly dari grup ini, kayak caps loh. Padahal dia juga ngapa-ngapain dalam situ, dia cuma muncul sekali 2 kali seminggu. Tapi nggak tahu apakah testimoninya ini asli atau tidak. Atau mungkin bahkan plannya The War Room gitu untuk nutupin apa yang sebenarnya terjadi dalam The War Room. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Next. Teori
Teori konspirasi kedua adalah Andrew Tate ini sengaja dibungkam. Ini adalah teori yang disokong sama pendukung-pendukungnya Andrew Tate, fans-fansnya ya. Kita harus masukin juga into consideration, mungkin mereka benar. Jadi kayak tadi kita udah dijelaskan sama Andrew, pemahaman dia mengenai The Matrix. Basically, udah lama Andrew itu bilang bahwa orang-orang di dalam The Matrix itu nggak suka sama dia. Bahkan orang-orang dari The Matrix akan mencoba untuk mengakhiri dia. You've already given me quite a few warnings, and I'm now at the point where I actually truly believe they're going to try and kill me. I understand that you get 3 strikes in this game. Strike 1 is they try and shut you up and discredit you, which I've just been through. Strike 2 is they try and put you in jail for no reason, and strike 3 is they kill you. Melalui akun Twitternya, Andrew itu sempat mengaku bahwa dia tuh ditawarin uang sama The Matrix untuk menjual jiwanya dan membantu iblis. Andrew kemudian menolak tawaran tersebut dan di tweetnya dia menambahkan bahwa mereka akan segera mencoba untuk mengakhiri saya. And they posted it in October about this happening. So read what it says here, if you don't mind, Myron. My sources in law enforcement have told me Andrew Tate will be arrested end of 2022, early 2023. No matter if he is guilty or not, the Romanian government is under intense pressure from the United States and big tech to shut him down. And that was on October 11th, 2022, and this guy called it. Makanya orang-orang yang merupakan fansnya Andrew sama Tristan itu percaya bahwa semua cerita nih yang tentang perdagangan manusia itu sengaja dibuat sama orang-orang elitis The Matrix untuk memiliki alasan untuk menangkap dan akhirnya mengakhiri Andrew sama Tristan. Hal ini juga didukung sama mantan kekasihnya Andrew yang menjelaskan dalam sebuah video bahwa Andrew ini nggak pernah terkait dalam perdagangan manusia. Bahkan dia mengatakan bahwa Andrew ini nggak mungkin pernah melecehkan seseorang. I'm pretty sure you know that Andrew Tate has been arrested for human trafficking and a rape, which is absolutely absurd, simply for the reasons that it's absolutely false. I have lived with Andrew for years and years, and he would never do anything like this, ever. He is innocent, and here I am again, coming from somebody who lived with him for years. He is not a human trafficker. He would never rape anybody, and he would certainly never ever human traffic anyone either, including his brother. I am just so shocked, and I'm so fed up with all of these lies. Even though we're no longer together, it upsets me because I know the person I have lived with, I know who he is, and he is neither of those things, and he does not deserve any of this coming his way. Kita move on ke teori ketiga. Teori ketiga adalah Andrew itu adalah The Matrix. What? Selain teori Andrew yang dibungkam sama The Matrix, ada juga teori lain yang percaya bahwa Andrew itu juga bagian dari The Matrix. Andrew Tate is part of the 3D agenda. If you really think somebody can get that famous and that rich and that powerful without feeding the 3D dark agenda, you have been also trapped in the illusion, my friend. Wake up, they're all part of the world stage. Teori ini basically berkata bahwa ya Andrew Tate juga bagian dari skenario ini. Kenapa dia nyenggol Greta, Greta respon, dia respon lagi, nunjukin pizza box dengan keterangan jelas bahwa dia ada di Romania, ya itu semua udah bagian dalam skenario yang dia juga ikut perankan gitu, ikut memainkan. Goalnya apa ya? Mungkin kita sebagai orang-orang awam tidak akan mengerti. Mungkin otak kita nggak nyampe, atau mungkin biar Andrew Tate semakin diomongin, nanti mungkin dia terbukti tidak bersalah, dikeluarkan, tapi dia udah semakin terkenal, dibahas di mana-mana. Oh wait. The next theory adalah bahwa dia memang bersalah dengan kasus perdagangan manusia dan bahkan tergabung dalam Pizzagate. Jadi guys, banyak orang yang of course lagi rame kan, apalagi sama kasusnya Balenciaga yang sempat kita bahas di Neror kemarin, tentang perdagangan manusia yang berhubungan sama orang-orang di bawah umur yang biasanya dikaitkan dengan Pizzagate. Bahkan gak dikit nih orang-orang yang memberi Andrew dengan julukan Pizza Tate. Nah, karena selain juga tuduhannya adalah tentang kasus ini nih, perdagangan manusia, bahkan di dalam videonya ini nggak tahu apakah ini jatuhnya cocok lagi atau bukan, tapi orang-orang sadar juga bahwa dia memilih dengan secara sadar untuk menunjukkan pizza. Seakan dia menantang dengan sangat berani, padahal tahu dia punya dakwaan tentang perdagangan. Cocok logi
atau lancang? Coba kalian komen di bawah. Next. Dan teori yang terakhir adalah mungkin saja Andrew Tate sengaja bercerita banyak dan sangat membingungkan tentang The Matrix, tentang ini, tentang itu, untuk melempar bola aja nih, in case kalau misalkan ternyata dia ditangkap suatu hari nanti karena alasan-alasan yang berhubungan sama bisnis-bisnisnya yang memang ilegal. Dia akan punya fanbase yang akan membela dia dan mempertanyakan apakah dakwaan yang diberikan padanya itu asli atau tidak. In a way, seakan kalau misalkan kayak kita nyuri sesuatu nih, sebelum ketahuan mencuri, kita udah bilang kayak, ih, pasti suatu hari nanti aku bakal dituduh mencuri deh. Emang orangnya tuh jahat banget deh dia. Jadi ketika kita beneran ditangkap mencuri, kita bisa bilang, tuh kan bener, emang dia jahat kan, waktu itu aku udah bilangin. Dia tuh emang orangnya jahat aja. Padahal kita beneran nyuri gitu. Ngerti gak sih? Masuk nggak? Masuk nggak? Jadi ketika dia ditangkap karena emang bisnisnya tidak benar, orang-orang nyalahinnya The Matrix yang sebenarnya bahkan nggak ada gitu. Ini adalah konsep yang dia bikin sendiri, yang dia canangkan sendiri, The Matrix. Kalau kalian cari teori konspirasi The Matrix, ya jatuhnya bakal keluar tentang simulasi manusia, bukan tentang elitis gitu, bukan Illuminati atau orang-orang powerful, reptilians maybe. Anyways, itu adalah teori-teori konspirasi yang berhubungan sama kasusnya Andrew Tate. Mana yang kalian percaya dan mana yang menurut kalian kayak cocok logi aja deh. Mana yang paling masuk akal dan mana yang menurut kalian orang banyak banget ya waktunya untuk mikirin sejauh itu. Coba komen di bawah. Terima kasih semuanya yang udah request Andrew Tate. Untuk kasus-kasus lainnya boleh banget di request di bawah atau di semua media sosial aku. Dan jangan lupa pencet subscribe-nya guys. Klik subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Oleh institusi guys, aku nggak bisa nengok ke atas. Sakit banget. Energi pipi kecil.